Kiki Farel, pemain sinetron satu ini bisa dibilang selalu aman dari gosip miring maupun sensasi di panggung hiburan ini. Namun siapa sangka bila belakangan ini namanya mendadak hangat dibicarakan oleh netizen lantaran foto dan video mesra dirinya bersama Eli Sugigi saat sedang syuting di salah satu program Trans TV. Netizen pun dibuat bertanya-tanya, apakah kedekatan mereka tersebut benar atau hanya settingan belaka karena bukan tanpa alasan. Wanita yang dekat dengan Kiki Farel ini justru dikenal sebagai artis penuh sensasi dan settingan demi menaikkan pamornya. Lantas, seperti apa jawaban Kiki ketika ditanya tentang sosok Po Eli? Po Eli baik, Oh iya, kalau buat kerja tuh seru gitu kan. Kita kan kalau kerja sama siapapun harus klop ya, harus chemistry-nya harus dapet. Ya. Sama Po Eli ya udah kita tektokan, ya dapet banget, dapet lah gitu. Seolah tak mau kalah dari Kiki, artis yang akrab disapa Po Eli ini pun juga menceritakan seperti apa kisah di balik foto dan video mesra keduanya yang tengah viral. Kiki telepon aku kan, Po aku pakai baju ini, terus aku video call dia. Ya udah aku ikutin deh, aku beli baju ini kan. Ternyata baju yang kita foto itu sebenarnya warnanya marun ya. Tapi ternyata pas sampai sana lokasi bajunya kok sama yang biru gitu. Itu nggak janjian kalau yang itu. Bila Po Eli terkenal melalui jalur sensasi dan settingan agar tetap bertahan di dunia hiburan, lain halnya dengan Kiki Farel yang memilih jalur berbeda agar dikenal oleh masyarakat. Namun kini apakah seorang Kiki Farel juga memilih untuk menaikkan pamornya lewat jalur sensasi bersama Po Eli? Kepada Suara Hati, Kiki menceritakan masa-masa awal karirnya yang sempat terombang-ambing. Berawal dari aku ngerasa kayak, kalau gue mau kuliah nggak ada biayanya nih. Terus kalau mau kerja lulusan SMA, ya paling ya udah di situ-situ aja. Yang nggak bisa memenuhi untuk yang lebih-lebih lagi deh gitu kan. Kalau mau punya posisi kerjaan yang bagus ya emang harus kuliah, tapi nggak memungkinkan. Karena tahun-tahun itu tuh dulu memang banyak sekali sinetron-sinetron remaja, anak SMA, jadi kayaknya pengen syuting-syuting gitu. Karena seru banget ngeliatin masih muda, tapi udah punya penghasilan gitu kan, udah disukain banyak orang tuh kayaknya tuh wah banget gitu kan. Sampai akhirnya aku ikut-ikutan casting pertama kali dan anehnya langsung diterima gitu kan. Maksudnya aku, langsung diterima gitu kan. Serius, gue belum pernah sama sekali, belum ada pengalaman, kok gampang banget sih gitu kan. Terus plot twistnya adalah ternyata itu untuk figuran. 2005 lah ya, 2005 ke 2006. Aku ngerasa, itu kan ya syuting kayak gini mah bukan yang kayak gini yang gue pengen lah gitu kan. Ya syuting beneran kayak gini cuma lewat-lewat. Terus juga penghasilannya juga cuma buat hari itu doang gitu kan, buat makan sekali doang, nggak cukup lah. Terus sempet juga kerja di sebuah kantor di daerah Tamrin, tapi memang memang masih pengen ke dunia entertainment gitu kan, karena pengen ngerubah semuanya nih gitu kan, yang pengen ngerubah keluarga, pengen naikin pengen naikin derajatnya mama gitu kan, orang tua gitu yang selama itu di bawah banget. Berhasil mendapatkan pekerjaan yang diinginkan sebagai aktor, tak lantas membuat Kiki puas. Lewat keyakinan dan semangat untuk bisa lebih lama bertahan di dunia hiburan, dirinya pun mencoba peruntungan di bidang lain di sela-sela kesibukannya tersebut. Aku tuh belum ada planning kan, aku cuma nyeletuk aja, abis ini gue mau nyanyi gitu kan. Aku mau nyeletuk aja kayak gitu. Bener dong, di TV lain itu ada ajang pencarian bakat, tapi memang kondisinya orang-orang yang udah seleb nih gitu kan. Dia kan bikin versi remaja-remaja cewek yang didampingi sama mamahnya, itu kan versi originalnya. Nah dia bikin versi selebnya, mereka-mereka yang udah syuting, yang udah dikenal sama orang, untuk si acara itu gitu kan, yang kontesannya pun yang orang-orang artis-artis yang jauh lebih terkenal daripada aku gitu. Ya alhamdulillah dari sekian orang, biasa kan sama lah ya, kalau itu kan ada yang pulang, ada yang
pulang akhirnya aku bertahan sampai ke 4 besar itu. Nah dari situlah nama aku mulai dikenal sama orang di 2008 itu. Kesuksesan yang diraih Kiki hingga saat ini tak terlepas dari dukungan dan doa dari sang mama tercinta. Meski sang mama kini tak lagi ada di sampingnya, namun Kiki selalu mengingat sosok Mama Dahlia lah yang menjadi pilar paling kuat dalam keluarga. Berjuang sebagai single parent, Mama Dahlia melakukan segala cara untuk bisa memberikan yang terbaik bagi ketiga anaknya. Dengan penuh ekspresi bahagia, Kiki mengungkapkan sosok sang mama yang sangat mendukungnya berkarir di dunia hiburan. Kau memberikanku hidup. Setelah itu aku juga ada syuting sinetron, stripping sama mama, keluar kota bareng, kemana-mana bareng, punya penghasilan itu karena ya, selama itu kita kerjasama bareng sampai aku punya kendaraan, aku bisa nguliahin adik aku sampai selesai, aku bisa beliin mama baju-baju yang nggak pernah dia punya sebelumnya. Kasih mama jalan ke mall, jalan-jalan keluar kota, keluar negeri, gitu kan. Sampai aku beli rumah, sampai akhirnya aku merasa udah semuanya aku punya. Aku udah puas ngajak mama aku jalan-jalan, aku udah puas ngajak mama aku makan-makan di restoran, aku udah puas, udah ngasih ini mah mobil, ini mah rumah. Ketika aku udah ngerasa cukup sama keuangan aku, ketika aku ngerasa udah yaudah yuk sekarang saatnya mulai tahun ini saatnya kita menikmati semuanya, karena udah nggak ada yang perlu dibeli-beli lagi, karena aku nol banget, nggak punya apa-apa, nol banget. Betapa beruntungnya Kiki memiliki Mama Dahlia yang selalu mendukung pekerjaannya dan tidak pernah putus mendoakannya agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun takdir berkata lain ketika sang mama divonis menderita kanker usus tahun 2017 lalu. Dengan penuh kesedihan, Kiki Farel menceritakan bagaimana cerita awal mula sang mama jatuh sakit hingga meninggal dunia. Jadi sakitnya mama itu mulainya 2017 Oktober atau Septemberan gitu. Pertama tuh sakit di bagian saluran pencernaan, suka ngeluarin darah. Kalau lagi ke belakang dipikir ambeien, minum obat kok nggak hilang. Akhirnya dicek, ternyata kanker. Langsung kayak udah, karena kalau ada kata kanker itu cepat atau lambat pasti akan pergi gitu kan. 2017 akhirnya dioperasi, 2018 kemo, setelah kemo sembuh, 2019 awal sembuh, 2019 pertengahan muncul lagi, operasi lagi, kemo lagi, sampai 2020. Sampai akhirnya dokter menyerah karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk kemo. Sampai akhirnya 7 hari setelah Lebaran itu mamaku pergi dengan diam-diam. Waktu malam takbiran di tahun 2022 kita bangun jam 2, mamaku tuh udah ngerasa mau dijemput di detik itu juga, di hari itu juga. Dengar suara-suara, nggak tahu suara apa yang kita nggak dengar. Gitu kan, karena nggak tahu ya ini bener atau enggak gitu kan, karena katanya kalau orang mau dijemput dia suka kayak ada halusinasi dengar suara-suara apa yang berisik-berisik apa gitu, terus ngomongnya pun udah kayak orang linglung, nyebut-nyebut keluarga-keluarga yang udah meninggal gitu kan. Pas Lebaran hari ke-7 kalau nggak salah waktu itu jam 7 pagi
mama aku tuh kan udah pakai selang sana sini. Aku mau berangkat syuting tuh kayaknya berat banget, kayak ada ngeganjel. Kayak ada aja yang belum bikin aku tuh berangkat. Kakakku beli sarapan, sebentar banget. Pas balik-balik mamanya udah nggak ada. Andaikan kau datang kembali. Berpulangnya Mama Dahlia di bulan Ramadan membuat Kiki merasa sedih saat harus menjalaninya kembali di tahun berikutnya tanpa kehadiran sang mama. Dengan nada penuh rindu, Kiki menceritakan suasana Ramadan tahun berikutnya setelah sang mama tiada. Kalau sahur pasti mau bangunin. Ki bangun udah 4:30, padahal masih 3:30 gitu-gitu kan. Terus kayak kemarin adek aku kan udah nikah duluan. Udah punya anak, udah 6 bulan sekarang. Bahagia karena adek aku udah berumah tangga, udah nikah. Mamaku sih alhamdulillah masih ada waktu adek aku nikah kan. Maksudnya kayak coba meninggalnya nanti gitu kan. Pasti mamaku tuh ngelihat nih udah punya cucu gitu kan. Tapi sekarang enggak ya. Tapi kalau untuk sekarang ditanya, kan kita nggak boleh bersedih-sedihan. La tahzan, jangan bersedih. Tapi mau sedih. Ya pokoknya jangan bersedih. Suatu hari nanti pasti akan bertemu di tempat yang baru. Gitu kan. Allah pasti Allah pasti sudah menyiapkan sesuatu nanti yang indah walaupun bukan di alam dunia gitu. Memiliki keluarga yang utuh adalah dambaan setiap anak. Begitu pula dengan keinginan pria kelahiran 26 Mei 1986 ini. Sejak remaja Kiki Farel sudah ditinggal pergi dari rumah oleh sang ayah. Dan hanya dibesarkan sendiri oleh almarhumah sang ibu tercinta Mama Dahlia. Hidup tanpa kehadiran sang ayah membuat dirinya tumbuh dengan rasa kekosongan. Dan membawa beban emosional yang terasa amat berat dalam kehidupan masa lalunya. Lantas seperti apa kejadian sesungguhnya yang terjadi tentang kepergian sang ayah? Jadi kurang lebih waktu itu umur aku tuh 15 tahun, kelas 2 SMP. Dimana waktu itu aku tuh butuh banget sosok seorang ayah. Bukan cuma sekedar butuh fisiknya ya, tapi semua-muanya. Tenaganya, bantuannya, perhatiannya, dan lain-lainnya. Termasuk ya butuh uangnya juga, karena kan aku kan belum bisa cari uang. Ibu aku juga hanya sekedar ibu rumah tangga. Nah, kenapa nggak terpenuhi itu semua? Karena secara tiba-tiba waktu itu aku manggil bapak ya. Bapak aku tuh ngilang gitu aja. Bapak aku tuh menghilang. Bukan cuma sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, tapi kalau dihitung-hitung tuh sampai akhirnya aku menemukan di mana bapak aku itu kurang lebih 3 atau 4 bulan. Jadi gini, aku inget banget waktu itu malam-malam aku kebangun, mamaku nggak ada di kamar, ternyata mamaku lagi nyuci baju jam 11 malam. Aku nanya, "Mah, bapak kemana?" gitu. Jawaban mama itu pokoknya kayak nutupin. Aku lupa jawabnya apa, tapi yang pasti kayaknya lagi pergi gitu, kayak lagi kerja gitu. Oh ya udah gitu kan. Ya udah nggak pulang lama banget, kayak kangen gitu kan, kayak kangen gitu kan. Karena nggak tahu nih kemana gitu kan. Mamaku juga ya ibu rumah tangga, jadinya bingung. Akhirnya 3 bulanan atau 4 bulanan ada tetangga yang ngasih tahu kalau dia lihat bapakku tuh di sini. Ya katanya sih sudah menikah lagi. Gitu. Setelah tahu kenapa menghilang, setelah tahu ternyata
sudah ada siapa, itu udah gak ada kangen lagi. Karena kan yang aku terima adalah kekerasan, walaupun kekerasannya bukan ke aku ya, tapi ke mama. Tapi ada aku di situ. Ya gimana sih anak kecil umur belasan tahun melihat kejadian keributan orang tuanya, pasti kan itu ngebekas banget. Dan itu yang membuat aku tuh benci banget. Kehilangan sosok mama di hidupnya membuat Kiki seolah hilang arah dan tak memiliki tempat berpijak. Dendam dan amarah yang meliputinya kepada sang ayah pun terasa masih membara. Namun semua perasaan itu perlahan sirna saat Kiki menceritakan momen pertemuannya dengan sang ayah setelah sang mama tiada. Kita 2023 ke belakang ya, itu aku akuin memang masih dendam. Tapi ketika kemarin Desember aku mau umroh di 2004 Januari, bapakku tuh main. Jadi memang setelah peninggalan mamaku, bapakku tuh ya lumayan main, seringlah sebulan pasti ada lah 1-2 kali. Bapakku tuh kan jauh dari kata sholat tuh jauh banget yang aku tahu kan. Jauh banget. Tiba-tiba pas aku mau umroh sama kakakku dan bapakku pun tahu aku pernah umrohin orang-orang yang ngebantu ketika mamaku sakit. Aku punya sepupu kepala rumah sakit di rumah sakit tersebut itu yang ngebantu dari awal sampai kelar. Aku punya adiknya mama yang memang lagi zaman-zaman susah pasti minta bantuan ke dia karena dia ada kerjaan, dia PNS gitu kan. Ada lingkungan keluarga juga lainnya. Aku umrohin mereka berdua. Mungkin bapakku tuh tahu. Makanya pas aku mau umroh lagi kemarin dia sempet nyinggung, maksudnya kayak orang lain aja diumrohin gitu kan. Terus aku tuh bingung, aku masuk ke kamar, aku diem aja gitu, maksudnya berangkatin nggak ya, ajak nggak ya, gitu kan. Terus kayak kalau di film-film animasi mungkin kayak ada peri jahat peri baik gitu kan, jangan, nggak usah. Selama ini dia ngapain aja buat lo, enak banget. Tiba-tiba minta, emang umroh itu berapa ratus ribu gitu kan, emang umroh itu murah gitu kan. Terus ya udah kapan lagi gitu kan, ya udah kapan lagi, orang tua tinggal satu-satunya loh, gini yang udahlah gitu kan. Aku diam. Terus aku keluar kamar lagi. Pas keluar kamar pun aku belum ada keputusan. Aku duduk tiba-tiba dengan langsung gitu, aku bilang ya udah Pak, foto KTP-nya mana sih, fotoin mau dikirim. Udah, bismillah aku langsung diem, tek gitu kan. Aku nggak tahu apa yang barusan aku ngomongin, aku nggak tahu apa yang barusan terjadi. Gitu. Tapi aku mikir, oh mungkin ini memang udah saatnya aku memaafkan. Memaafkan, menghilangkan semua kenangan-kenangan buruk yang aku alami dulu. Tapi intinya semoga yang aku lakukan itu sebagai bentuk sikap aku memaafkan orang terdekat aku, yaitu bapak aku. Aku hanya memanggilmu. Sejatinya, kebencian akan kalah oleh kasih sayang yang begitu besar serta rasa memaafkan yang begitu tulus dari dalam hati. Kepada suara hati, Kiki pun mencurahkan perasaannya setelah momen haru bersama ayahnya tersebut berbuah manis. Lega banget, alhamdulillah. Lega banget. Karena aku mikirnya gini loh, kita nggak tahu siapa duluan yang nanti meninggal. Entah aku dulu, entah bapakku dulu gitu kan. Kalau masih ada rasa dendam walaupun posisi kita yang disakiti, itu takutnya malah jadi dosa, itu kan takutnya nanti akan jadi pertanyaan di akhirat nanti, itu kan. Dan bapakku tuh sekarang hidupnya pun udah nggak sewah dulu, keluarganya pun di sana ya nggak lebih baik dari kondisi aku sekarang gitu kan. Jadi kasihan nantinya kalau bapakku sakit gitu kan, bapakku kemana-mana nanti siapa yang bantuin kalau bukan ya kita ini. Semua yang terindah, aku hanya meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu.
Tak ada manusia yang sempurna dan tak luput dari kesalahan. Menerima dan menjalani takdir yang telah digariskan Tuhan, mungkin itulah yang sedang dilakukan oleh Kiki Farel dalam hidupnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah hidup Kiki Farel. Cinta, kau bukan hanya sekedar indah, kau tak